Al-Hikam 67. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بأسراره في الدارين آمين. إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد. Apabila engkau melihat seorang hamba, Allah Ta'ala menciptakan dia itu kehidupannya penuh dengan baca wirid. Wa adamahu 'alaiha. Orang tadi auratnya istiqamah. Ma'ad tulil imdad, beserta lamanya bantuan Allah. Jadi kalau di nuskhah yang ini, yang lain baru fala tastahqiranna ma manahahu maulaka, masuknya di sini. Iya. Nah, jadi gini. Kalau yang 66 setelah an yukhalliyaka wa maturid fala tastahqiranna ma manahahu maulah. Itu ada yang begitu. Itu di nuskhahnya yang dipakai Kiai Misbah. Tapi di nuskhah lain baru di sini nih. Jadi setelah idza ra'aita 'abdan agamahu Allah Ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'tul al-imdad fala tastahqiranna ma manahahu maulaka. Pakai kaf khitab maulaka. Kalau yang itu maula. Ya namanya ini ya, riwayat ya. Biasalah, beda-beda. Tapi makna wahid. Ada yang masukkan di hikmah 66, ada yang masukkan di hikmah 67. Ini juga faedah buat kita. Contoh ya, kita menukil kalamnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Itu yang disyarahi oleh murid-murid beliau yang berbeda atau ulama-ulama yang berbeda. Ya, jangan kaget, pasti ada kurang lebih itu. Dan jangan kita anggap itu keliru, enggak. Jadi yang nasnya itu sempurna ya cuma Quran ya. Betul-betul rapi, tidak ada tambahan walau harfan ya cuma Al-Quranul Karim. Hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan sering juga itu. Kalau yang dari sahabat fulan bilafzi kadza, dari sahabat fulan bilafzi kadza, tapi makna wahid atau mutagarib, kurang lebih maknanya. Tapi jelas kalau hadis ya beda dengan kalau hadis jelas beda dengan kitab syarah-syarah Kalamul Auliya. Bedalah. Itu ada pembahasan tersendiri kan, ada hadis sahih mutawatir, ada hadis ahad, ada macam-macam lah, itu dipelajari di kitab mustalah. Jadi kalau Kalamul Auliya, apalagi yang sedang tidak bicara hukum syara', bicara pembahasan tasawuf, tasfiyatul qulub, ini kita jangan terlalu kaku. Yang penting maknanya kurang lebih sudah kita terima. Ini rawah fulan. Seperti ini dua nuskhah yang saya pakai aja bisa beda begini, tapi ya sudahlah. Hanya beda peletakan sama beda kaf aja, yang satu pakai ha, satu pakai kaf. Kembali ke kitab. Idza ra'aita 'abdan agamahu Allah Ta'ala biwujudil awrad wa adamahu 'alaiha ma'atul al-imdad fala tastahqiranna ma manahahu maulak li'annaka lam tara 'alaihi simal 'arifin wala bahjatal muhibbin falawla warid ma kana wirid. Apabila engkau melihat seseorang, Allah Ta'ala mewujudkan dia, menempatkan dia biwujudil awrad,
بعد الصبح يقرأ كذا، بعد الظهر عصر maghrib isya duha qiyamul lail qabla an-num ba'da an-num. Hidupnya mamnu bil aurat. Itu yang bacaan, belum aurat gerakan min shalah, belum lagi aurat musa'adatul ikhwan dan lain-lain. Ra'ayat wahid hadha rajul salih wa amaluh salih. Baik ini orang. Ya? Apa maksud Sayyidi bin Athaillah ini? Wa adamahu 'alaiha ma'atul al-imdad. Anda melihat orang itu bukan hanya banyak wiridnya, sekaligus istiqamah. Ma'atul al-imdad. Madadnya juga hebat. Yang memudahkan dia di dalam melaksanakan aurat tadi. Tapi mukanya nggak ada tanda orang soleh. Ajib ini. Saya jadi ingat ya, nggak saya sebut namanya ya. Nasturul Muslimin. Di zaman Syekhuna Abu Yahya itu ketemu nih orang kayak gini nih. Jadi dia kayaknya sudah beat. Kayaknya sudah beat sama Buya, Syekhuna Abu Yahya. Wah, musa'adahnya ke Buya juga hebat, khidmah. Umurnya juga cukup tua, orangnya bisa nahan marah, orang baik lah ini. Wiridnya juga ada. Hebat lah ini orang untuk ibadahnya. Nah, saya tidak bisa melihat secara kasyaf kan. Cuma Buya bilang dicari-cari di mukanya itu nggak ada atharus sujud. Padahal sholat loh, yusalli subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tapi sima tidak ada. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi sama Buya dilihat nggak ada atharus sujud di mukanya. Itu termasuk salah satu kejadian langka selama saya mengikuti Buya hadaran wasafaran dulu. Ya alhamdulillah, jazahullah anni wa anta lamidhi khairah. Banyak saya dapat fawaid-fawaid yang tidak ketemu di kitab, harus ditemui dengan kejadian. Di antaranya ini nih, enggak taunya ini di Hikam ada deh. Jadi ada orang saleh tapi enggak ada simas salah. Simahum, dan ini masalah salat lagi. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Sedangkan saya tahu orang ini salat loh. Kalau yang kejadian di zaman Syekh Imam, Syekhna Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bisbaghi, itu dokter. Ada dokter, Nastur ismah, Nasturul Muslimin. Ada dokter Muslim, yuhib Syekh Imam, wa yakhdumuh bimakna kalau dipanggil ya datang, mereksa Syekh Imam apa. Saya ingat itu Syekh Imam ngomong mukhatiban muallim syukri. Wa ana hadir, saya ada waktu itu di Mahal Bukhari. Syekh Imam biqul fulan hadha launuhu ma huwa launul musalli. Jadi dilihat mukanya enggak ada tanda-tanda orang salat. Nah, kalau ini kayaknya melihat dia sibuk apa, dokter kan super sibuk. Mungkin salatnya bolong-bolong, ma yusalli. Lakinnu muslim. Nah, kalau yang tadi itu yang pas dengan Hikam ini. Jadi auratnya ya jalan, bermakna dia orang muslim, yusalli wa igra al-aurat wa yakhdum al-ulama, lakin fi wajhihi tidak ada sima. Kan ada keterangan inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bisimahum atau ma huwa ma'na. Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang kalau lihat mukanya orang langsung tahu ada tanda-tanda, ada sima. Li'annaka lam tara alaihi simal arifin. Tidak ada tanda-tanda orang ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Itu satu sima ya. Sima ay alamatahum. Wala bahjatal muhibbin. Kalau Kiai Misbah mengartikan bahja ini mencorong.
Orang-orang yang mahabbah kepada Allah, yang cinta kepada Allah Ta'ala itu ada nur. Jadi mencorongnya itu min mahabbatillah. Ada tanda itu. Ini kita jangan yahanu tahu, yang tahu begini-begini ya, Ustadzul Imam, Syekhuna Abu Yahya, kelas-kelas Ki Ahmad Giran, gitu-gitulah orang-orang yang sudah ma'rifah itu, yang kalau kita ya nggak bisa bedakan. Jadi ada sima, ada lagi nur, bahjah sama nur sama ya. Nurul mahabbah, bahjatul mahabbah sama. Nah, jadi tanda itu tidak ada, kita jangan suudzon. Ana suudzon. Falaula warid ma kana wirid. Kalau tidak ada warid, sesuatu pemahaman yang datang dari Allah Ta'ala kepada manusia, dia tidak akan langgeng di dalam mengerjakan aurat. Kalau arti lugahnya, maka wirid, tidak ada wirid gitu. Tapi maknanya, si abad tadi ini yudimul aurat. Nggak pas lah kalau dia bukan orang soleh, itu udah nggak mungkin. Hanya tanda aja nggak ada. Ya. Menghadapi orang begini, kita harus super hati-hati. Jangan pakai satu hati-hatinya. Hati-hati pertama, hati-hati kedua, hati-hati ketiga. Pokoknya lipat gandakan hati-hati, jangan sampai muncul suudzon. Masya Allah. Ini saya juga ingat waktu dulu azraktu wahid min talamid Syekhina Ki Said Giran. Betulan ada pembahasan ini. Minasyiban, orang tua itu. Ada pembahasan unik tentang orang-orang yang tidak ada sima ini, nggak ada tanda. Beliau ngomong gini, rahimahullah, sudah meninggal sekarang. Mobil itu kalau jelek, mesinnya jelek, bunyinya ribut, kayak bemo. Zaman dulu kan ada bemo itu, kayak bajai itu, mobil. Orang Malang sih tahu bemo itu. Di Bogor juga banyak itu. Rame kan bunyinya, itu mesinnya kan jelek itu. Tapi kalau Mercy yang super mahal, halus, nggak kedengeran bunyinya itu. Itu kata beliau, kalau mesin itu semakin bagus, semakin mahal, kita nggak dengar bunyinya. Begitu juga orang yang arif billah, yang mugharrab inda Allah, tapi terlalu dalam, kadang nggak ada tandanya di mukanya. Tapi memang, ini saya yang ngomong ya, saya qultu ana, ini jarang terjadi. Rata-rata kalau orang saleh itu ya ada simas salah yang memudahkan kita untuk husnudzan, bahkan untuk yakin kepada beliau. Dan memang Allah Ta'ala memberi tanda fi wujuhis salihin itu anwar, ada simas salah, itu supaya kita tahu, jangan main-main loh, ini orang-orang khusus ini. Itu tanda dari Allah supaya kita hati-hati, wa natabarrak wa nastamiddu minhum. Apa kata Sayyidina Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang urusan ini, ada syairnya beliau itu, fa wa asafi in muttu min qabli an ara wujuhan alaiha nuru ilmin wa khasyati. Alangkah menyesalnya aku kalau aku mati belum melihat wajah-wajah yang penuh dengan tanda-tanda cahaya ilmu dan cahaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melihat wujuh sholihin yang penuh cahaya dan penuh dengan simas shalah, itu manfaatnya besar sekali. Besar sekali. Manfaat jangka pendek, hati kita tenang, enak melihat muka orang-orang saleh itu. Kemudian manfaat jangka panjangnya, dengan barokah mereka kita bisa menjadi tambah baik. Ada lagi yang kita simpan.
orang yang melihat muka-muka mereka, bahkan kalau kelas yang kita lihat itu kelas-kelas Innal Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, orang-orang aktop-aktop itu, wah, itu lu bisa manfaat buat akhir umur juga itu. Ada urusannya dengan husnul khatimah segala. Karena itu Allah Ta'ala meletakkan itu, kita syukuri, harus, dan dawam kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kalau kita diberi kesempatan melihat wujuhus salihin. Sayyidi Ibn Athaillah, karena beliau faham bahwa rata-rata pemahaman orang-orang thariqah itu seperti itu, diingatkan sama beliau, hati-hati, ada loh orang-orang muqarrabin indallah, tapi aradallah an yasturahu, Allah Ta'ala ingin menutup mereka. Jadi mastur bisitrillah, lakinnu muqarrab indallah, muqarrab mahbub. Dan bisa jadi orang yang nggak ada sima ini lebih tinggi dari yang ada sima, meskipun tidak pasti ya. Kenapa saya mengatakan tidak pasti? Sebab saya melihat wujuhul aqtab pada sima, sedangkan qutub kan paling tingginya orang-orang muqarrabin, orang-orang arifin. Jadi nggak bisa dijadikan kaidah juga bahwa yang tidak ada sima itu lebih tinggi dari yang masyhur, yang enggak. Itu terserah Allah lah. Hanya kita paham ada kelompok yang seperti itu, mahbubun indallah, tapi tidak ada simal mahabbah fi wujuhihim. Karena itu kita disuruh, apa itu di kalamnya aulia itu, setiap orang yang kau temui, iktikadkan di hati kamu bahwa dia adalah Nabi Khadir, yang orang yang kita nggak kenal tuh. Jangan-jangan ini Nabi Khidir itu. Atau kalau tambahan saya, jangan-jangan ini wali mastur. Ya wali yang nggak ada sima itu, yang kita tidak kenal. Kalau yang kita kenal kan ya caranya lain lagi untuk husnudzan. Ya, untuk orang-orang yang tidak kenal. Allahu wali, Allahu sayyidina al-Khadir. Sampai saya sudah pernah ceritakan dulu di Taklim Wali Songo, siapa yang ngarang itu ya, lupa saya, kalau nggak salah sih dari Syadziliyah itu. Al-muhim, min ba'dil awliya ngarang kitab namanya Tuhfatul Akyas fi Husni Dhanni bin Nas. Tuhfah itu hadiah, Akyas orang-orang pandai tentang menerangkan husnudzan kepada orang. Sudah sering saya bahas di taklim-taklim yang lalu, tapi tidak apa-apa saya ulang. Bab ini pas. Ini kan tujuannya yang nggak ada simas sholah itu, padahal beliau soleh. Ini larinya kan kita disuruh husnudzan. Jadi ada satu orang melihat satu laki-laki yataraddadu ilal birkah, yaghtasil minal janabah. Kelihatan orang itu bolak-balik ke kamar mandi, mandi junub lagi. Baru sebentar masuk ke dalam, mandi junub lagi, terus gitu. Sampai ada satu murid su'udzan, ish hadha ar-rajul hadha, syekh hadha yataraddad ila al-birkah. Akhirnya kasyafahu syekhuh, dibilangi sama gurunya, la tasu'idzan fala'allahu qutub, lianna min syurutil qutub kathratul jima'. Fala'allahu qutbun, barangkali dia itu wali kutub, lianna min syurutil qutubi kathratul jima'. Sebab di antara syarat-syaratnya qutbiyah itu kathratul jima', yakni kathratul azwaj. Termasuk syarat-syarat qutbiyah itu orangnya banyak istri otomatis banyak hubungan kan. Jadi banyak mandi jinabat. Sampai seperti itu para masyayikh menjaga gulubul muridin supaya tidak su'udzan dengan orang-orang yang kelihatannya lahirnya kurang pas dengan syariah.